terlebih dahulu. Silakan material untuk diikuti. Teman-teman, sebelum belajar alhamdulillah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atia? Hadir Pak. Ada. Afila? Hadir. Hadir. Nisrina? Hadir. Nisrina hadir. Alifia? Ya, baik anak-anak, kita kali ini masuk ke bab baru ya, yaitu perbandingan trigonometri. Oke, ini kaitannya nanti harus ada materi prasyarat yang kalian kuasai, yaitu materi waktu SMP segitiga beras ya. Oke, silakan di scan dulu. Ini nanti krisis ya, nyambungnya ke krisis, materinya beras. Rata-rata sudah bisa menjawab lebih dari 3 soal ya. Dengan nilai tertinggi itu tadi adalah Marvin ya, beri plus buat kompetensi dasar untuk hari ini ya. Menjelaskan rasio trigonometri sinus, kosinus pangkat, kosekan, sekan, dan kotangan ya. Kompetensi dasarnya. Untuk indikatornya itu adalah menjelaskan hubungan radian dan derajat, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan menentukan solusi dari masalah konseptual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Tujuan pembelajarannya, jadi melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem learning. Jadi kita nanti pakai model problem learning sama kayak waktu SPLB kemarin, yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, melakukan penyelidikan, tanya jawab, dan pendekatan saintifik. Jadi diharapkan peserta didik atau kamu ya dapat menjelaskan hubungan radian dan derajat dengan benar, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar, memecahkan masalah konseptual rasio trigonometri, dan menentukan solusi dari masalah konseptual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada aplikasi trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Ya, silakan kalian tonton dulu. If you need a promotion, you won't retire, just try your best efforts. Nah, kalau kegiatan ini bisa nggak kita menentukan ini berapa sih panjang tali pancing ini? Bisa. Itu juga bisa dengan cara menggunakan trigonometri ya, asalkan kalian tahu panjang dari pancingnya gitu. Itu bisa dicari pakai trigonometri. Nanti kita harus menentukan, tapi tentunya harus diketahui dulu sumbernya. Jadi kamu harus tahu sumbernya. Oke, ada juga ini sekarang trigonometrinya sendiri. Jadi sinus itu dinyatakannya sebagai depan dibagi miring. Oke, depan dibagi miring. Nah, karena sudut alfa kan di sini. Berarti depannya alfa yang mana? Adalah ya A, sedangkan miringnya ya B. Kalau cos itu adalah sami atau samping per miring. Kalau sudutnya di sini berarti sampingnya adalah C, sedangkan miringnya adalah B. Sedangkan kan itu biasa depannya adalah A, sampingnya adalah B. Biar C. Oke, sebenarnya kan B sama C kesannya sama-sama di sampingnya alfa ya. Nah, tapi si B kan sudah dianggap sebagai sisi miring karena dia terletak di depan sudut. Coba sekarang
kalian balik ke kelompok masing-masing yang sudah bawa lingkungan. Ya. Ya, sekarang Bapak akan bagiin KKD, kamu secara berkelompok diskusi untuk mengerjakan KKD. Cause every time you're by my side, my blood rushes through my veins, and my geek your face blush so silly, yeah, oh yeah. And I want to make you mine. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I, you and I, you and I. And we'll be together till we die. Our love will last forever and forever. You'll be mine. Oke, dari sepertiga Piraja jadinya 60 ya. Nah, sekarang yang kamu mau cari apa tuh? Panjang senar ya? Yang mana sih panjang senar? Ya, oke, yang lurus begini ya? Oke, sudutnya di situ di atas. Nah, yang melibatkan ini namanya sisi samping sudut atau sisi depan sudut? Samping. Oke, yang melibatkan sisi samping sama sisi miring apa? Yang melibatkan sisi samping sama sisi miring, cos. Ya, jadi kamu pakai cos. Cos 60 derajat akan sama dengan. Oke teman-teman, pada latihan keempat ini adalah salah satu contoh soal trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tema ini adalah soal seseorang sedang memancing. Diketahui di sini tongkat panjang pancingnya itu adalah 150 cm. Nah, kemudian diketahui di sini juga sudut yang terbentuk antara tongkat pancing dan senar adalah sepertiga arah. Nah, sini berarti ya, karena ini tongkat, ini senarnya berarti sudutnya di antara sini. Nah, yang harus kita tentukan pertama adalah sudutnya. Karena diketahui di sini baru sepertiga arah. Ingat lagi, satu ratu adalah 180 derajat. Maka kita menghitungnya dengan cara sepertiga dikali 180 derajat. Didapatlah hasil 60 derajat. Berarti sudut di sini adalah 60 derajat. Panjang senarnya 75 cm. Coba gini, misalnya nih ya, dari soal yang tadi kita kembali dikit aja nih. Misalnya itu di senar itu di bawah itu udah ada ikan yang nyaut. Panggil ikan ya. Udah mulai nih. Nah, bisa nggak kita nentuin jarak si pemancing ke ikan tersebut? Bisa mas? Bisa. Sesuai rumusnya aja sih konstan. Berarti kan jarak, berarti kan ikan anggaplah di sini ikannya kan? Ya tambah ikan. Ini apa itu aja standar aja. Berarti kan ikan di sini. Ya. Orangnya di sini kan? Oke. Berarti kan kita hitung jarak di sini. Rumusnya masih sama, cuman kan beda kan ini nggak diketahui, ini udah. Berarti yang dicarikan sisi depan karena dia menghadap ke sudut 60 derajat. Berarti kalau depan pakai rumus yang sin, karena sin itu sama dengan depan dibagi miring. Oke. Yang lain sama juga? Ada jawaban lain atau ide yang lain? Nah, ada yang jawabnya pakai tan dulu terus di Pitagoras ada nggak? Ada? Bisa ya, bisa ya. Bisa. Cuma emang agak lebih panjang aja gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Oke, berarti semua sama? Sama. Ya, kalau gitu beri aplaus buat kelompok yang Girl, you're hard, girl, you're... Oke, dikeluarkan kertasnya.
Ya, jadi seekor kelinci dan seekor kura-kura berada pada posisi yang berbeda sambil melihat ke arah burung elang yang sedang terbang dengan ketinggian 30 meter di atas permukaan tanah. Oke, kelinci melihat elang tersebut dengan sudut 60 derajat, sedangkan kura-kura melihat elang tersebut dengan sudut 45 derajat. Tentukan jarak posisi kelinci ke kura-kura ketika melihat burung elang tersebut. Girl, your heart, girl, your face is so different from the others. I'll say you're the only. Ada yang jawabannya 30 plus 10 angka 30 plus 10 angka 3. Di ini saya dijelasin ya teman-temannya saya sambil bapak koreksi. Ya, jadi jawabannya ini ya. 30 ditambah 10 akan 3. Nah, ini banyak yang salah harus Bapak koreksi. Ketika 30 ditambah 10 akan 3, kamu buat hasilnya 40 akan 3. Ini nggak bisa dijumlahin. Udah biarin sampai sini aja. Jangan 30 tambah 10 akan 3 jadi 40 akan 3. Setelah Bapak koreksi yang lulus ada Akila benar ya 100 ya. Satria salah di tadi. Iya kamu jumlahin ya. Jadi 75 tuh. Alivia benar. Mikaela 75. Terus yang tadi Bapak sebutin 75 semua. Jadi kamu tetap lulus walaupun ya pas-pasan ya. Untuk yang nggak dibacain berarti harus untuk nilai pengetahuan tadi udah Bapak bacakan. Terus untuk keterampilan yang masa mengerjakan KKPD ya. Tadi kan Bapak udah muter-muter. Ya rata-rata udah pada baik kerjanya ya. Udah pada serius, pada semangat, diskusinya juga berjalan dengan baik. Terus untuk masalah sikap juga sama, udah bagus. Cuma emang ada beberapa hal yang di pertemuan selanjutnya kalau bisa ditingkatkan lagi. Oke, untuk hari ini gimana pelajaran hari ini? Menyulitkan. Bisa ya, tapi bisa ya. Nah, oke, kalau gitu sebelum Bapak akhiri, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan sama ya masih perbandingan trigonometri, tapi kita akan menggunakan manometer nih untuk mengukur tinggi suatu bangunan yang ada di sekolah ini gitu. Nah, nanti kilometer sederhananya udah Bapak siapin, nanti kamu download aja di Play Store untuk kilometer digitalnya. Nah, nanti kita belajarnya nggak di kelas, tapi di luar. Ya, biar kayak pelajaran bahasa aja. Oke, kalau gitu untuk hari ini kita berdoa. Silakan kemudian kembali di sini. Mengakhiri pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa